Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penilaian diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Dr. Umar Salahuddin, SSM Sosio, dosen pada program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sesuai dengan bidang keilmuan yang saya tekuni, yaitu Sosiologi Hukum, maka mata kuliah yang akan saya sajikan dalam bentuk kerja, dalam unjuk kerja bidang pengajaran ini adalah mata kuliah Sosiologi Hukum. Mata kuliah ini memiliki kode SPS 648 berbobot 3 SKS dan merupakan mata kuliah pilihan yang ditawarkan pada semester genap bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan mata kuliah wajib. Proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah ini mengacu pada 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pertama, delivery. Pada tahap penyampaian materi, mahasiswa memperoleh akses terhadap silabus, rencana pembelajaran semester, buku ajar, bahan presentasi, artikel ilmiah, serta berbagai referensi pendukung yang diunggah melalui e-learning Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan media komunikasi kelas seperti grup WhatsApp. 2. Interaction. Interaksi pembelajaran dilakukan melalui perkuliahan tatap muka, diskusi kelompok, pemberian tugas, presentasi, studi kasus, dan pemutaran film atau video yang relevan. Setiap perkuliahan diawali dengan salam, doa bersama, dan apersepsi. Selanjutnya, mahasiswa didorong untuk berdiskusi secara aktif, menyampaikan pendapat, mengemukakan argumentasi, serta berpikir kritis terhadap berbagai fenomena hukum yang berkembang di masyarakat. 3. Assessment. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui berbagai bentuk penilaian, antara lain keaktifan mahasiswa, kuis, tugas dan presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Seluruh proses penilaian menggunakan rubrik yang telah disusun agar penilaian berlangsung objektif, transparan, dan terukur. Terkait dengan deskripsi mata kuliah, mata kuliah Sosiologi Hukum ini mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Pembelajaran membahas bagaimana hukum dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, ekonomi, politik, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat. Materi perkuliahan meliputi konsep-konsep dasar dan ruang lingkup sosiologi hukum, sejarah perkembangan pemikiran para tokoh klasik dan kontemporer, teori-teori sosiologi hukum, kesadaran hukum, budaya hukum, pluralisme hukum, efektivitas hukum, penegakan hukum, hukum dan kekuasaan, hukum dan keadilan sosial, hingga dinamika hukum dalam masyarakat modern dan era digital. Mahasiswa juga diajak menganalisis berbagai persoalan hukum di Indonesia seperti konflik agraria, korupsi, hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, penyelesaian sengketa, serta hubungan antara negara, masyarakat sipil, dan lembaga hukum melalui studi kasus dan pemutaran video atau film yang relevan. Melalui pendekatan kritis dan analitis studi kasus, mahasiswa diharapkan mampu memahami hukum secara kritis dalam konteks sosial, serta mampu menganalisis berbagai fenomena hukum dan masyarakat dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum. Adapun capaian pembelajaran, mengacu pada visi program studi sosiologi untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sebagai asisten peneliti, pemberdaya masyarakat, dan analisis sosial, maka setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Memahami konsep-konsep teori dan perspektif sosiologi hukum dalam menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat. 2.
mengidentifikasi berbagai faktor sosial yang mempengaruhi pembentukan, pelaksanaan, dan efektivitas hukum. 3. Menganalisis berbagai persoalan hukum dan masyarakat secara kritis menggunakan pendekatan sosiologis. Dan yang keempat, menyusun argumentasi ilmiah dalam bentuk esai sosiologi hukum dan menawarkan alternatif penyelesaian terhadap persoalan hukum dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Adapun referensi yang digunakan dalam pembelajaran ini, referensi yang digunakan berasal dari buku-buku utama sosiologi hukum karya Sujono Sukamto, Zainuddin Ali, Sutandio Wigroto, Cipta Harjo, Lauren Friedman, Munir Fuadi, dan beberapa buku-buku sosiologi hukum lainnya, serta artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang relevan dengan perkembangan studi sosiologi hukum. Selain itu, Mahesa juga menggunakan buku yang saya tulis sendiri, diantaranya adalah 1. Hukum dan keadilan masyarakat, perspektif sosiologi hukum. 2. Keadilan, demokrasi, dan korupsi, ICIC tentang perilaku elit daerah dan lemahnya penegakan hukum. 3. Konflik agraria, kebijakan industrialisasi, dualisme hukum, dan dekade krisis. Dan yang keempat, keadilan agraria melerai dualisme hukum rakyat dan hukum negara, sebagai beberapa referensi pendukung dalam pembelajaran mata kuliah ini. Terkait dengan sistem pembelajaran, mata kuliah ini menerapkan model web enhanced learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran tatap muka dan pemanfaatan teknologi pembelajaran, di mana seluruh perangkat pembelajaran seperti RPS, bahan ajar, kontrak belajar, e-book, artikel, jurnal, video pembelajaran, serta penugasan telah tersedia pada sistem e-learning yang disediakan universitas, sehingga dapat diakses mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi ceramah interaktif di kelas, small group discussion, based learning, analisis studi kasus, pemutaran video atau film pembelajaran yang relevan, presentasi, dan penugasan individu maupun kelompok. Pendekatan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kolaboratif, dan berbasis pada bukti empiris. Sedangkan sistem penilaian, komponen penilaian terdiri dari keaktifan mahasiswa sebesar 25%, tugas dan presentasi 15%, kuis 10%, ujian tengah semester 25%, ujian tengah semester 25%. Manfaat mata kuliah. Setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah ini, setidaknya mahasiswa akan mendapatkan 2 manfaat utama. Pertama adalah manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai konsep dan teori sosiologi sebagai landasan untuk menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat. Manfaat secara praktis, mahasiswa mampu menerapkan teori-teori sosiologi hukum dalam menganalisis berbagai persoalan hukum di masyarakat, mengidentifikasi faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas hukum, serta merumuskan alternatif penyelesaian yang berorientasi pada keadilan sosial. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran tatap muka pada mata kuliah Sosiologi Hukum dengan materi teori dan pemikiran sosiologi hukum pada pertemuan yang ke-6. Demikian pernyataan penilaian diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya, Dr. Umar Salahuddin, Sos M Sosio, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kondisi sehat teman-teman sekalian? Alhamdulillah. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini pertemuan yang ke-6, kita akan bahas salah satu sub tema topik di dalam mata kuliah Sosiologi Hukum, yaitu tentang teori dan pemikiran sosiologi hukum. Ini sebagai landasan teoritik kita untuk memahami persoalan-persoalan hukum dan masyarakat. Saya memberikan rekomendasi kepada teman-teman mahasiswa untuk
memiliki salah satu buku rujukan yang kita pakai, yaitu Hukum dan Keadilan Masyarakat. Ini kebetulan buku saya sendiri dan hasil riset di tahun 2011, dan itu buku tentang riset hukum dan keadilan masyarakat dalam perspektif sosial hukum, sehingga buku ini cukup relevan untuk menjadi bacaan bagi teman-teman untuk memahami lebih jauh terkait dengan topik pada hari ini. Nah, mata kuliah ini diharapkan, atau deskripsi mata kuliah ini adalah akan membahas bagaimana keterkaitan hukum dan masyarakat dan menekankan terhadap pemahaman hukum sebagai gejala sosial yang tumbuh di dalam masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga nanti bagaimana teori-teori sosiologi hukum itu menjelaskan bagaimana hukum dan masyarakat itu terjadi. Nah, ini tujuan mata kuliah pada kesempatan siang hari ini. Untuk mengikuti mata kuliah ini dapat memahami dan menjelaskan dengan tepat teori-teori dan pemikiran sosiologi hukum dari para tokoh sosiologi hukum. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan teori yang dipahami itu dalam membaca dan menganalisis kasus-kasus hukum dan fenomena hukum di dalam masyarakat yang nanti dihadapi. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita akan bahas tentang hukum dan masyarakat, maka kita akan ingat salah satu filosof dari Romawi yang bernama Marcus Tullius Cicero. Dia hidup di tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi. Dia seorang filosof Romawi. Salah satu quote yang penting yang relevan untuk kita bahas terkait dengan mata kuliah ini adalah ubi societas ibi ius. Ada yang tahu? Richard, apa yang dimaksud dengan ubi societas ibi ius? Ya, betul. Nah, ubi societas ibi ius, dalam konteks kita memahami atau mempelajari tentang hukum dan masyarakat, harus tahu dasar filosofisnya, yaitu harus dari sini. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Nah, ini adalah salah satu kajian kita di dalam sosiologi. Ya. Saya kira di pengantar sosiologi sudah pernah kita bahas. Di sini terlihat bagaimana transformasi masyarakat, ya. Dari masyarakat primitif menuju ke masyarakat tradisional, modern, dan sekarang misalnya dalam posmo. Nah, dalam konteks ini, perkembangan masyarakat itu akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana karakteristik hukumnya. Kalau masyarakat primitif, hukumnya sangat sederhana, ya kan? Bahkan hukum itu sangat bergantung pada alam. Sementara masyarakat tradisional itu masyarakat yang sudah komunal, sudah menetap. Itu bedanya dengan masyarakat primitif. Kalau masyarakat primitif adalah masyarakat yang belum menetap, atau nomaden, tahu ya, nomaden ya, masyarakat nomaden, masyarakat yang berpindah-pindah. Itu masyarakat primitif. Tapi kalau masyarakat tradisional, masyarakat yang sudah menetap, dan dia aturan hukumnya berdasarkan tradisi yang dilahirkan dari masyarakat, dikembangkan dan menjadi aturan yang imperatif yang mengikat bagi kehidupan sosialnya. Begitu juga ketika kita berpindah menjadi masyarakat modern yang lebih individualistik, dan kemudian kita berkembang lagi menjadi masyarakat kosmo. Semua tahapan-tahapan transformasi masyarakat itu akan lahir karakteristik hukumnya masing-masing. Baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus ya tentang masalah hukum dan masyarakat. Di sini terkait dengan kasusnya Pak Supriyanto ya, tentang mencuri ya, kasus pencurian yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang namanya Supriyanto karena terdesak kebutuhan hidupnya dan dia harus berhadapan dengan hukum. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling real di dalam masyarakat. Mungkin kita bisa sajikan sebentar bagaimana kasus masyarakat marginal ketika dia berhadapan dengan hukum. Oke, kita dengarkan.
Masalah dan ujar diri yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga kini tidak bisa lagi menafkahi keluarga. Lantaran ia harus mendekam di penjara dan terus mencuri semua kesempatan. Benar dan Holik saat ini harus mengalami proses hukum karena disangka mencuri satu pos markah milik Sudarwati. Kejadian itu berawal saat tersangka Holik sedang beristirahat setelah bekerja karena merasa haus timbul keinginan untuk mencari minum. Dan tiba saja ia melihat sebuah semangka yang dipanen. Ambillah buat itu. Anak-anak berhasil panen menggunakan semangka itu adalah semangka yang merasa haus antara satu dan makan berdua. Dan selama yang belum tempat ada makan berdua, saya sudah belum senjata dan lepas baju, lalu diajak ditendang, ditendang sampai sudah berjalan kalau ada yang akan makan tiga siap. Belum sempat menikmati keduanya dan kantor dari para semangka. Kebetulan keduanya adalah anggota polisi, sehingga untuk proses hukum kedua tersangka ini pun gampang saja. Keduanya akan dibawa ke Polsek Mojokerto untuk proses hukum selanjutnya. Upaya penyelesaian secara keluarga pun membahas karena pelapor tidak membukakan pintu maaf dan meneruskan kasus ini hingga ke hijau. Karena si korban merasa kerugian dengan adanya semangka yang sebelumnya dirusak, Basar dan Holik tidak bisa pasrah. Mereka telah mengaku bersalah karena semangka terlalu murah dibandingkan proses hukum yang mereka alami. Jangan sudah melaporkan dari Jawa Timur. Oke, ada pendapat di antara teman-teman? Satu atau dua? Silakan. Apa pendapat mahasiswa terkait dengan kasus hukum ini? Menurut pendapat saya dari kasus hukum itu, bahwasanya hukum itu sangat lancip ya, dikatakan lancip di kalangan bawah gitu. Hanya sebuah, tadi disebutkan hanya sebuah satu semangka, tapi harus tertahan gitu di penjara. Ya, ini adalah salah satu fenomena hukum yang harus kita cermati dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Betul apa yang dikatakan teman Anda. Baik teman sekalian, ini adalah perspektif sosiologi hukum. Nah, perspektif sosiologi bagaimana dia mencermati atau membaca, menganalisis persoalan-persoalan hukum. Nah, ada dua perspektif. Yang pertama adalah hukum positif, yang kedua adalah perspektif sosiologis. Kalau misalnya kita menggunakan perspektif hukum positif, maka di dalam KUHP akan jelas barang siapa yang mencuri barang orang lain tanpa hak akan diancam hukuman maksimal bla 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 bla. Itu kalau kita menggunakan pendekatan hukum normatif ya. Sehingga salahnya apa nggak tahu apa, siapa yang salah, berikutnya apa, tidak melihat itu. Tapi kalau sudah memenuhi kualifikasi, ada pelakunya, ada yang barangnya dicuri, ada saksinya, maka dia akan diancam dengan hukuman penjara. Tapi kalau dalam pendekatan sosiologis itu akan sangat berbeda. Kenapa? Karena sosiologi hukum melihat hukum dalam konteks sosialnya. Mengapa Basar dan Khalil tadi itu mencuri? Pun mencuri itu harganya kalau dikalkulasi secara materi itu tidak lebih dari 20.000, ya kan? Kenapa negara itu begitu teganya memenjarakan orang misalnya, hanya kerugiannya cuma 20.000 rupiah, bandingkan dengan para koruptor yang kemudian menghilangkan uang rakyat ratusan triliun misalnya macam itu. Nah, ini adalah kita di dalam kajian sosiologi hukum itu melihat hukum dalam konteks sosialnya seperti apa. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang kedua, objek sosiologi hukum itu ada dua. Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek formil. Apa itu objek material? Objek material adalah sesuatu yang menjadi objek kajian dari sosiologi hukum.
Contoh misalnya, di sini adalah objek material tentang fenomena hukum dan masyarakat yang tadi sudah disaksikan dalam video. Yang kedua, gejala sosial dalam kaitannya dengan hubungan masyarakat dan hukum. Yang ketiga, segala fenomena yang membentuk pola dan perilaku masyarakat terkait dengan hukum dan masyarakat. Intinya, objek material adalah objek yang menjadi fokus kajian dari sosiologi hukum. Itu pertama dari teorinya Emil Durkheim, yang kedua dari Karl Marx, yang ketiga dari Max Weber, dan yang keempat dari Eugen Ehrlich. Baik teman-teman, nah ini adalah objek kajian sosiologi hukum. Ini kalau dilihat visualnya terkait dengan persoalan-persoalan hukum yang menimpa masyarakat, termasuk masyarakat miskin. Nah di sini ini adalah para tokoh, para pemikir, para teori, bagaimana mereka ini membaca, menganalisis sebuah fenomena hukum. Itu maksud dari kajian sosiologi hukum. Kalau yang sebelah sini ini adalah objek material, kalau yang sebelah sini objek formil. Oke. Nah, ini adalah tokoh-tokoh sosiologi hukum dan pemikirannya. Yang sebelah kanan, ada yang tahu? Eugen Ehrlich. Siapa itu Eugen Ehrlich? Dari Austria. Ini adalah tokoh sosiologi hukum dari Austria yang tadi menang 4-0 ya di Piala Dunia. Ini adalah tokoh sosiologi dari Austria yang terkenal dengan pemikiran hukumnya adalah the living law, hukum yang hidup di masyarakat. Yang kedua, yang ini, Ran, ini siapa Ran? Yang ini siapa? Fajar. Ini Eugen Ehrlich dengan pemikirannya the living law, hukum yang hidup di dalam masyarakat. Yang ini Max Weber. Apa kata Max Weber tentang hukum? Dia berbicara hukum dan masyarakat tentang rasionalisasi hukum. Kata kuncinya itu. Kalau yang tadi itu the living law, Eugen Ehrlich, Max Weber dengan rasionalisasi hukum dalam masyarakat modern. Yang ketiga, Karl Marx. Apa kata Marx tentang hukum? Apa kata Marx tentang hukum dan masyarakat? Bahwa hukum adalah instrumen kekerasan di dalam masyarakat kapitalis, alat menindas. Yang kedua, konsep tentang hukum ini dalam pandangannya Durkheim adalah hukum sebagai fakta sosial, di mana dia berada di luar kita yang mempengaruhi setiap perilaku dan pola pikir kita. Nah, itu bersifat eksternal, memaksa, dan umum. Contoh misalnya, kenapa Anda mau sholat di masjid misalnya, atau yang perempuan muslimah pakai jilbab, atau yang Nasrani mau ke gereja? Itu karena apa? Karena ada aturan hukum yang mengatur di dalam kita masing-masing agar taat kepada agama, taat kepada Tuhan dengan menjalankan ibadahnya. Nah, itu adalah dia adalah hukum sebagai fakta sosial, berada di luar tapi kemudian memaksa kita, mempengaruhi kita, dan bahkan mengarahkan kita. Itulah hukum menurut Durkheim ya, menurut Durkheim. Sehingga menurut Durkheim hukum itu bisa dipelajari secara lebih objektif ya, karena dia yang akan mempengaruhi kita. Karena pelanggaran terhadap satu warga masyarakat itu akan berdampak pada seluruh warga masyarakat. Beda dengan masyarakat perkotaan. Kalau yang melakukan satu orang ya sifatnya individualistik ya, beda. Yang kedua adalah fungsi hukum adalah menegakkan kembali nilai-nilai yang dilanggar dan menjaga social order, keteraturan sosial. Nah, kayak tadi, kalau sudah dapat sanksi maka akan dikembalikan kepada masyarakat dan bisa kembali hidup dan hubungan sosial akan kembali pulih. Nah, karena itu hukuman menurut Durkheim itu sebagai dalam tanda kutip ya ritual sosial untuk menjaga social order di dalam masyarakat. Legitimasi hukum menurut Max Weber ya. Yang pertama adalah otoritas tradisional, yang kedua otoritas karismatik, dan yang ketiga otoritas legal formal. Kalau tradisional itu adalah hukum atau basis pengakuan yang dijalankan secara tradisi turun-temurun. Sementara yang kedua,
otoritas itu atau legitimitas hukum didasarkan pada ketokohan, karismatik seseorang, kelebihan-kelebihan dimiliki oleh seseorang. Dan yang ketiga adalah otoritas legal rasional, di mana otoritas legitimitas hukum didasarkan pada aturan-aturan hukum yang lebih formal. Nah, ini dari Max Weber, sehingga Max Weber itu mentipologikan 4 tipe hukum di dalam masyarakat. Yang pertama adalah formal rasional, yang kedua substantif rasional, yang ketiga formal irasional, dan yang keempat adalah substantif irasional. Weber menilai hukum modern idealnya adalah hukum yang bersifat formal rasional. Nah, yang keempat, nah ini yang terakhir, yang keempat adalah Eugen Ehrlich. Dia adalah seorang sosiolog hukum dari Austria. Dia hidup di tahun 1862-1922. Nah, Eugen Ehrlich adalah seorang pencetus ahli hukum Australia, sosiolog hukum. Dia lahir 14 September 1882. Menurut beliau, menekankan pada pentingnya the living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum itu lahir, hidup, berkembang bersama masyarakat. Dia tahu nafas bagaimana masyarakatnya. Makanya tadi di awal saya sampaikan, tegaskan bahwa perkembangan masyarakat akan berpengaruh terhadap bagaimana karakteristik hukumnya di dalam masyarakat.